Jadi ujung-ujungnya sebetulnya adalah untuk supaya investor itu semakin sejahtera. When you Betul. buy stock, ya artinya kita akan mendapatkan capital gain. Buat investor nih, sobat BNI Sekuritas yang Ya, menyaksikan juga siap-siap nanti dapat dividennya besar nih dari Telkom iya. ya. Halo Sobat BNI Sekuritas, selamat datang di episode pertama Potret, di mana kamu bisa simak bincang-bincang hangat seputar finansial, investasi, dan juga topik-topik terkini. Kalau sebelumnya Sobi familiar dengan podcast BNI Sekuritas yang namanya The Invest You, sekarang BNI Sekuritas punya podcast yang namanya juga Potret. Gak jauh beda, karena Sobat BNI Sekuritas tetap akan mendapatkan informasi yang pastinya bermanfaat untuk pengetahuan kamu dalam dunia investasi. Dan di episode perdana dan pertama hari ini, Potret akan berbincang-bincang dengan salah satu emiten yang Sobi ini udah pasti kenal banget deh, karena ini masuk ke dalam salah satu deretan 5 saham blue chip terbesar di pasar modal Indonesia. Dan kali ini sudah hadir bersama saya Bapak Edwin Julianus Sebayang dari VP Investor Relation PT Telkom Indonesia. Mungkin Bapak Edwin bisa sapa dulu Sobi yang lagi menyaksikan. Senang bisa bertemu dan juga berinteraksi langsung bersama Sobi. Oke. Nah jadi hari ini Pak, saya ini mau ajak Bapak sedikit berbincang-bincang, atau bahkan kalau kita bisa bahas lebih dalam itu bakal lebih menarik lagi nih untuk Sobi yang menyaksikan Potret di hari ini. Dan kemarin Pak, saya mendengar berita nih kalau PT Telkom Indonesia itu melakukan aksi korporasi, yaitu perjanjian pemisahan bersyarat yang kita kenal sebagai Conditional Spin-off Agreement, di mana pengelolaan IndiHome ini diberikan atau dipindahkan sepenuhnya ke PT Telkomsel. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, mungkin bagi Sobi yang membaca juga bertanya-tanya ya, apa sih yang melatar belakangi akhirnya Telkom Indonesia ini membuat keputusan untuk melakukan aksi korporasi tersebut dengan Telkomsel? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Okta ya. Ada beberapa hal ya yang membuat kenapa kita melakukan spin-off ya. IndiHome terintegrasi ke dalam Telkomsel. Jadi kalau misal kita lihat secara global ya, ada beberapa headwind ya, diantaranya ada commoditization ya, lalu juga ada ada zero rating ya, ada discount pack, lalu juga yang terakhir ini adalah OTT. Ya itu yang kita lihat yang membuat kita lihat ini terus secara global ya, Ya. Telkom sektor itu mengalami stagnasi. Lalu kedua kita lihat dari sisi pertumbuhan revenue itu kelihatan agak stagnan nih ya. Jadi dari tahun 2011 sampai tahun 2021 ini mereka punya CAGR itu sekitar 2% ya. Jadi very low ya. Bahkan kalau kita secara global ya, telco industri ini dari tahun 2020 hingga 2025 perkiraan hanya 1% pertumbuhan daripada revenue-nya ya secara umum ya. Lalu kalau kita lihat juga dari sisi capex-nya ya. Nah, ini capex terus mengalami kenaikan ya. Kalau misal kita lihat data dari 2011 sampai 2021 itu kita lihat capex itu rata-rata naik 2%. Makanya gak heran salah satu capex terbesar di industri adalah di telekomunikasi ya. Nanti kita lihat mengapa. Bahkan kalau kita lihat pertumbuhan capex di tahun 2020 sampai 2025 nanti perkiraan itu akan tumbuh sekitar 3% sampai 5% ya. Oke. Nah, kalau kita lihat hal yang terakhir kenapa kita melihat beberapa headwind dari sisi global ya, itu kita lihat net income margin dan juga EBITDA margin itu boleh dikatakan stagnan pertumbuhannya, di mana kalau kita lihat untuk EBITDA margin tumbuh rata-rata sekitar 29-30% ya kan, lalu kita lihat untuk net profit margin pun rata-rata 6-7%. Nah, ini dari sisi globalnya ya. Nah, kalau kita lihat Sobi ya, dari sisi Telkom itu sendiri kita lihat penetrasi daripada fixed broadband ya, atau dikatakan boleh IndiHome itu di Indonesia tuh boleh dikatakan masih sangat rendah sekali ya, dibandingkan misalnya dengan negara-negara ASEAN. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Turki udah nggak seimbang, karena di Turki itu
penetrasi sudah mencapai 66%. Nah, di negara-negara ASEAN seperti contoh kita lihat di Thailand aja udah hampir sekitar 46%, ya kan. Malaysia udah hampir sekitar 37%, Filipina sekitar 34%. Nah, kita itu hanya baru sekitar 14%. Jadi kita lihat ini peluangnya itu besar sekali, Mbak Okta ya. Ya, Nah, kalau kita lihat ini juga pengalaman dari kemarin COVID kemarin ya, kita lihat ini ternyata yang devices ya kan, yang connecting to WiFi itu sebetulnya itu besar sekali waktu betul, zaman pandemi ya. betul, betul. Tumbuhnya jadi katakan satu WiFi itu di rumah itu bisa di connecting dengan 5 pengguna seluler. Betul, Nah, itu betul juga salah satu keluarga. kita lihat jadi salah satu faktor mengapa kita melakukan FMC tersebut spin off. Nah, jadi kalau boleh dikatakan secara umum ya, secara ringkas, kita berharap dengan adanya FMC tersebut akan terjadi efisiensi ya, baik di bidang OPEX maupun CAPEX ya, dan juga kita lihat tadi ada pertambahan dari jumlah subscriber dari fixed broadband ya, IndiHome yang saat ini sekitar 9,4 juta orang ya. Jadi harapannya dengan melakukan FMC tersebut itu bisa bertambah lagi sekitar 10 sampai 17 juta orang lagi nih ya, Betul. pelanggan baru ya. Dengan asumsi kalau kita lihat memang ini compound average growth rate dari rumah tangga itu tumbuh rata-rata nggak usah tinggi-tinggi lah 6% ya kan. Atau mereka bertumbuh dari $51.000 per rumah tangga menjadi $70.000 ya di tahun 2027, sehingga tadi harapannya bisa tambah sekitar 10 sampai 20 sampai 17 juta pelanggan. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, berarti kalau misalnya kita mau sedikit menyimpulkan ya, ini berarti ternyata peluangnya itu masih cukup besar dan di sini Telkom Indonesia mencoba mengisi Ya, peluang yang masih ada ini ya, ya. karena memang FMC ini adalah salah satu inovasi yang mungkin biasanya dikembangkannya di negara maju, tapi di sini Indonesia nih mungkin menjadi peluang yang besar karena memang sepertinya belum ada penggerak yang begitu besar gitu di bidang itu gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal FMC ya Pak, yaitu Fixed Mobile Convergence. Mungkin di sini Sobi bertanya-tanya Pak, FMC apa ya Pak? Kok tadi tiba-tiba ada FMC? Nah, boleh nih dijelasin sedikit nih Pak, FMC itu apa sih Pak? Iya, jadi kalau kita beli saham, nah kita mau beli itu adalah future value. Nah, bagaimana future value itu bisa bertambah ketika suatu emiten itu melakukan corporate action yang akan menciptakan daripada value. Betul. Nah, value yang akan diciptakan itu ini adalah beberapa langkah, kita kata 5 inisiatif ya dari Telkom. Nah, ini adalah corporate action yang dilakukan. Jadi pertama ini FMC. Jadi melakukan spin off IndiHome masuk ke ke Telkomsel. Betul. Ya kan. Ya tadi dengan harapan kita lihat begini, negara Indonesia kan negara kepulauan ya. Nah, jadi terus terang apalagi kalau kita bicara di Indonesia bagian timur itu masih belum tersentuh atau mungkin masih kurang sekali. Betul. Ya. Jadi dengan adanya produk dari FMC itu adalah semacam kayak fixed wireless aset itu ya kan. Nah, itu bisa nanti menghubungkan antara pelanggan yang memang dia punya seluler dan punya fixed broadband tersebut. Oke. Ya, sehingga nanti dia bisa mendapatkan pelayanan atau mendapatkan sinyal atau mendapatkan kualitas yang jauh lebih bagus. Nah, itu jadi kalau misalnya nggak bisa dijangkau dengan fixed broadband, nah kita akan menggunakan fixed wireless asset tersebut, nanti dia akan connect ke BTS atau mungkin ke menara terdekat misalnya sebagai contoh. Jadi memang dan juga kalau kita lihat salah satu juga mungkin keunggulan tadi selain bisa menjangkau mungkin daerah-daerah yang masih belum terjangkau oleh fixed broadband ya kan. Jadi mereka nanti bisa menggunakan fixed wireless asset. Nah, dan juga nanti dia bisa mungkin berlangganan lebih murah dengan menggunakan fixed wireless asset tersebut, seperti itu. Oke. Berarti sederhananya di sini itu adalah perpaduan layanan antara seluler dan juga fixed broadband itu benar, ya. Benar. Jadi saling terintegrasi di mana dengan
satu operator aja itu udah bisa melayani kebutuhan baik Ya, di rumah maupun di luar rumah ya, seperti itu ya, ya. ya. Oke, ini berarti lebih saling melengkapi gitu ya Pak istilahnya dari kedua Iya, ini ya. dan juga Betul. kalau kita lihat kan ini kan sebetulnya, apa namanya, fixed wireless asset itu, akses itu bisa bisa dibawa-bawa gitu loh, mobile. Betul, betul. Sehingga kalau memang nanti kan kalau misalnya kita lihat kalau di rubah-rubah kan itu hanya standstill di Heeh, rumah, iya kalau ini bisa cuma diem, dibawa-bawa karena memang kita masukkan juga ada kartu di heeh, dalam gitu. oke. Berarti apakah bentuknya tuh kayak modem ya Pak? Kalau dulu kan kita More or less nah, seperti itu ya. oke, Mhm, mhm. oke. Nah, di sini Sobi udah makin kebayang ya kalau Pak Edwin ini nyebutin soal FMC gitu Ya. ya. Oke, kita akan lanjut Pak. Salah satu juga yang mungkin jadi pertanyaan. Telkomsel ini adalah anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia. Ya. Dan dalam aksi korporasi ini, Telkom Indonesia memilih Telkomsel ini sebagai untuk transaksi afiliasinya lah Pak. Nah, Mhm. apakah ada alasan tertentu Pak kenapa PT Telkomsel ini dipilih dari banyaknya anak perusahaan yang dipunya oleh Telkom Indonesia? Iya, jadi, sebetulnya kita ini bukan yang pertama kali di dunia ya, yang Oke, melakukan, fixed mobile convergence tersebut oke, ya. mhm, Jadi udah banyak negara ya, mhm, di beberapa negara. Nah, sebetulnya kita juga, melakukan studi banding ke beberapa banyak negara yang memang sudah melakukan FMC tersebut mhm, ya. Nah, lalu kalau kita lihat ya, kenapa, Telkom itu karena, nanti ya, seperti saya tadi kan berkaitan dengan connectivity, ya kan. Jadi, dengan adanya penggabungan tersebut, ya kan, atau spin-off tersebut nanti bisa didapat sebetulnya, pelanggan-pelanggan yang mungkin premium yang ada di, mobile atau seluler, ya kurang mhm, lebih sekitar 20-30% dari jumlah pelanggan kurang lebih sekitar sekarang 150 juta, orang tersebut, ya kan. Plus lagi dengan tadi, kita berusaha untuk meningkatkan penetrasi dari fixed broadband tersebut karena kalau kita lihat kan, dengan, menggabungkan teknologi tersebut nanti, bisa mendapatkan kualitas pelayanan, yang lebih bagus plus dengan harga yang mungkin lebih murah, seperti itu. oke, Mhm. baik. Wow, berarti ini juga menjadi salah satu langkah mungkin ya Pak untuk memperluas lagi cakupan marketnya seperti itu Pak? Ya, Oke, memperluas cakupan dan jangan lupa ya kan, itu harus juga dibarengi ya, mhm, dengan adanya efisiensi, betul, dari terhadap OPEX dan CAPEX. Jadi betul, sederhana begini, tadinya misal contoh ya ada heeh, 300 kantor, dari, Telkomsel, mmm, lalu ada 300 kantor dari IndiHome iya, misalnya kan. iya, Nah kalau di-combine itu kita hanya perlu 200 gitu misalnya. Jadi kita betul, bisa efisiensi dalam mmm, hal misalnya penyewaan mhm, kantor misalnya. betul, Lalu juga untuk marketingnya misalnya sebagai contoh ya kan, jadi nggak perlu 2 bill misalnya betul, kan. Nah itu bisa jadi 1 bill, lalu juga pelayanan untuk customer service mhm, ya, itu juga satu bill. Lalu juga terkait misalnya untuk ekspansi, misal untuk, betul, roll out dari, kabel ya kan atau menara atau segala macam, jadi bisa saling menggunakan. Nah, sehingga, dengan dilakukannya FMC itu, eee, Telkomsel itu nanti akan fokus di dalam B2C ya. oke, Nah sementara, itu hanya terkait dengan komersialnya ya. mhm, Nah sementara untuk infrastrukturnya, itu masih ada di Telkom oke, Group ya. Jadi kayak mhm, misalnya contoh, menaranya, mmm, BTS-nya, lalu juga oke, fiber optiknya, dan segala macam terkait infrastruktur itu masih akan di Telkom Group, seperti itu. Jadi lebih oke, fokus dan betul, itu artinya apa? Itu artinya nanti Telkom Group itu, karena dia fokus nanti B2B itu nanti bisa fokus kepada, mencari pangsa pasar baru. mmm, Contohnya nih saya kasih tahu ya, iya, adalah nanti kita fokus ke UMKM. Kita tahu kan jumlah, oke, UMKM saat ini kan, sampai puluhan juta betul, ya luar kan. biasa banyaknya Nah itu ya, bisa kita mhm, sasar, lalu juga kita mhm, bisa sasar ke institusi-institusi, mhm, misalnya swasta ya, atau mungkin misalnya, ke pemerintahan, sehingga nanti akan lebih besar tuh pangsa pasarnya. Nah itu, iya, kenapa kita fokus oke. di sana untuk di B2C untuk Telkomsel, sementara Telkom Group akan meng-handle untuk B2B-nya.
Oke, jadi lebih memfokuskan Ya, juga ya ya, Pak di sini ya, selain pengembangan FMC juga di sini Telkom Indonesia mau memfokuskan kerjanya ke B2B, ya, lalu Telkomsel itu lebih fokusnya ke B2C, ya, betul ya, ya. ya, Oke. Nah, jadi memang setelah saya cari tahu juga nih Pak, ternyata memang IndiHome itu salah satu mesin penggeraknya ya atau ya, pendobrak dari kenaikan ya, revenue-nya ya, ya Pak ya, selama tahun 2022, betul ya mm, Pak? ya, Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak. Kalau tadi kita udah mengenal apa itu FMC ya, dan sekarang kan berarti lagi masa pengembangannya, Pak. ya, Nah, kan kita tahu memang kalau secara fundamental market itu terkadang ada struggle-struggle-nya hmm, dan kadang ada sentimen-sentimen yang mungkin bisa kadang mendukung tapi bisa kadang juga menjadi sesuatu yang negatif, Pak. ya. Nah, apakah saat ini secara global market itu mendukung juga nih Pak, situasi market global ini mendukung pengembangan FMC itu sendiri sekarang? Ya, jadi waktu kemarin kami itu melakukan NDR, ya kan, dan juga ikut ada conference ya ke US, ya. Karena kan waktu kita melakukan FMCD kita harus dapat persetujuan daripada publik ya, Betul. artinya Mhm, dari independen investor ya kan. mhm, Nah kita berkunjung atau ketemu dengan investor-investor besar kita di mhm. US, UK, Europe, Asia ya. Mereka pada umumnya ketika kita mengatakan ya kita bertanya mereka sangat mendukung sekali. Oke. Karena itu tadi, jadi akan tercipta tadi efisiensi capex opex lalu juga akan bertambah new subscriber ya kan, Mhm, memperluas pangsa pasar ya kan. Sehingga nanti apa akan berpengaruh kepada top line, kepada revenue. Revenue bertambah nanti akan berpengaruh kepada apa? Kepada net profit. Yang net profit bertambah nanti bisa bertambah kepada dividen per share. Nah, kalau kita tahu kan ini kebijakan dari Telkom ini untuk dividen payout ratio-nya mhm, itu antara 60-80% ya kan. mhm. Udah bisa dibayangkan lah ya kan berapa besar itu dividen akan dibagi. Jadi ujung-ujungnya sebetulnya adalah untuk supaya investor itu semakin sejahtera karena Betul. kembali lagi ke basic investasi. Mhm. When you Betul. buy stock ya artinya kita akan mendapatkan capital gain. Gimana cara capital gain itu dapat? Yaitu adalah dengan melihat apakah suatu perusahaan itu akan tercipta nggak value creation-nya. Nah, Mmm, itulah kita gunakan dari five board move tersebut mmm, atau kita salah satu langkah adalah FMC. Nah, mmm, ketika nanti sudah bertambah secara kinerja fundamental, mmm. nanti yang tadi saya katakan profit akan bertumbuh ya kan, dividen akan makin besar. Sehingga Heeh, double impact betul nih kepada betul. investor, Heeh. sehingga mereka akan mendapatkan dividen yang besar, seperti Oke, itu. jadi keuntungannya buat corporate ada, buat investor nih, sobat BNI Sekuritas yang Ya, menyaksikan juga siap-siap nanti dapat dividennya besar nih dari Telkom iya, ya? tahun ini aja kita baru aja bagi dividen tuh jadi 80% Oke. dari laba bersih kita tuh dibagi untuk Wow, pemegang saham. Nah, oke. ini harus kita lihat nih, apa sih secara implisit ketika suatu emiten seperti Telkom ini bisa memberikan dividen besar karena apa? Kita kuat secara cash, ya Mhm, kan? Lalu kita punya debt equity ratio itu rendah sekali, hanya 0,4 kali. oke. Sehingga kita tidak terlalu pusing Mhm, dengan misalnya melakukan ekspansi capex kita, nggak terlalu pusing karena kita punya cash sebesar tersebut. iya. Makanya kita berani memberikan, ya kan, dividen tahun itu 80%. Ya, Mhm, bisa dicarilah seberapa banyak sebetulnya emiten-emiten, iya perusahaan-perusahaan TBK itu yang bisa memberikan laba bersih mereka iya, itu sampai 80%. Bahkan ya kita lihat banyak dari perusahaan-perusahaan mereka nggak bisa bagi dividen malah ya kan, dapat untung nggak bagi betul dividen. Nah betul. itu, jadi itulah yang menjadi pembeda Telkom dengan emiten lainnya. Oke, wow. Habis ini kayaknya Sobi langsung top up nih Pak di Telkom. Oke. Jadi memang kalau secara global pun ada dukungan, situasi itu cukup mendukung untuk pengembangan FMC itu sendiri ya. Jadi, Sobat BNI Sekuritas mungkin nggak perlu khawatir juga kalau, ini nanti proyeknya jangka pendek doang, ternyata enggak ya, ini Ya, kan pasti kita mau proyek sebesar ini, inovasi sebesar ini itu berjangka panjang dan pasti membawa keuntungan ya, Pak. ya, jadi perlu saya Mhm. tambahkan. Nah, dampak daripada efisiensi di dalam capex dan opex tersebut itu nanti dapat meningkatkan EBITDA Heeh, tambahan ya betul.
Di tahun 2027 nanti tuh secara total itu dari 2023 sampai 2027 sekitar 16,1 triliun. Di tahun ini aja harapannya sudah terjadi uplift dari EBITDA itu kurang lebih 500 miliar. Nah di Oke. 2027 bisa mencapai 5,6 triliun tersebut. Oke. Jadi in total 5 tahun bisa dapat tambahan loh ya. Mhm. Bukan yang konvensional, tambahan Iya. dari konvensional tersebut. Revenue itu kurang lebih sekitar EBITDA itu sekitar 16,1 triliun. Apa Oke. dampaknya? Sekali lagi saya katakan itu akan berdampak pada peningkatan dari laba bersih. Mhm. Seperti itu. Jadi itulah yang sebetulnya perlu dilihat investor. Jadi memang Mhm. ya Telkom ini cocok sebetulnya untuk investasi jangka menengah Betul, panjang. betul. Eh, Memang kita ini bukan untuk main pagi masuk keluar Heeh. sore. Nah itu bukan Iya, seperti itu. Bukan iya. memang kita ini terus terang 97% investor kita adalah investor institusi dan Mhm. hampir kurang lebih sekitar 80% lebih itu adalah investor asing dan Oke. terbesar gitu tuh ada di Amerika. Sehingga apa? Sehingga ya mereka memang pegang untuk jangka panjang seperti itu. Oke. Kalau nggak salah juga, Telkom Indonesia ini ada listing di New York ya, Pak? Ya, Dengan kode sahamnya ya, TLKUS. Betul ya, Pak? benar. Oke. Jadi kita satu-satunya saham Mhm, yang ada di Indonesia mhm, yang listing di New York Stock Exchange di mhm. Wall Street ya Oke. sejak tahun 1995. Oke, Tidak ada wow. satupun perusahaan atau emiten di Indonesia yang listing di sana. Itu artinya apa? Itu artinya kita bukan hanya comply terhadap regulasi atau peraturan di Bursa Efek Indonesia Mhm. terhadap OJK, tetapi juga kita harus comply ya terhadap aturan atau regulasi ada di New York Stock Exchange ya. Betul. Dia itu adalah di SEC ya. Mhm. Lalu juga aturan-aturan di sana sehingga memang sangat ketat sekali dan kita tidak boleh salah sedikit pun, ya Betul, kan, untuk pelaporan tersebut. Sehingga itu yang betul. membuat salah satu juga faktor kenapa Mmm. investor institusi besar mereka senang karena apa? Kita sangat kompleks sekali terhadap aturan yang atau regulasi ada di Amerika atau di Wall Street. Oke. Baik, berarti standarnya memenuhi baik di dalam negeri atau di luar negeri gitu ya, Ya, Pak? Oke. Nah, jadi, FMC ini juga masuk ke dalam Five Bold Move ya, ya, Strategy dari Telkom Group ya? ya, How do you explain about this? ya. Jadi kalau kita lihat ini kan kita punya 5 inisiatif dasar Mhm, tersebut ya kan. Jadi kita nggak boleh nggak boleh istilahnya tinggal diam. Ya mhm, sebagai sebuah perusahaan emiten kita betul, tidak boleh tinggal diam ya kan. Kita harus bertumbuh, berkembang betul. dan harus melihat bagaimana perkembangan ke depan ya. Nah, setelah kita melihat bagaimana perkembangan telco ke depan, makanya kita buatlah 5 inisiatif dasar tersebut ya kan. Jadi setelah ini legal commercial day-nya nanti di Agustus 1 Agustus terjadi ya kan. Nanti setelah itu kita akan melanjutkan kepada corporate action kedua itu adalah infraku. Yang Oke. tadi saya katakan adalah infrastruktur yang ada yang tadi ada di IndiHome, yang ada di Mhm. Telkom tadi itu akan digabung ya kan. Oke. Nah, itu nanti akan ada tambahan lagi terhadap equity kita setelah kita Mhm. melakukan infraku tersebut Betul, ya kan. Lalu juga kita nanti ada namanya data center ya kan di betul. Siko. Mhm. Nah, kita tahu nih ke depan ini kan orang akan banyak menggunakan data. Sekedar informasi, tahun ini aja kebutuhan data ya di Indonesia itu mencapai 183 megawatt. Mhm. Sementara kita lihat tidak banyak emiten, ya kan, perusahaan telekomunikasi itu mereka punya data center. Nah, sementara kita tuh punya data center itu tersebar seluruh Indonesia, ya kan, kurang lebih sekitar 25, Mhm. dan kita punya data center juga di beberapa negara, ya kan, di Singapura, di Hong Kong, dan Mhm. beberapa negara juga. Jangan lupa Mhm. kita baru dan sedang membangun sebut dua hyperscale data center. Dua hyperscale Oke, data center itu oke. ada di Cikarang itu, mereka punya kapasitas itu sekitar 75 megawatt, plus Oh. juga kita bangun kemarin tuh di Batam itu sekitar Mmm. 51 megawatt karena apa? Terjadi moratorium Mhm. ya di Singapura itu kurang lebih 3 tahun sehingga eee, kita coba menyerap spillover demand akan data tersebut di Singapura ya kan. Oke. Nah, itulah yang membuat kenapa kita fokus ke sana, apalagi kalau kita lihat sampai tahun 2030 itu kebutuhan dari data itu sampai 1.000 megawatt. Betul. Besar sekali, Iya. karena compound average growth rate untuk data itu sekitar 28% per tahun. Nah, Mhm.
setelah kita bangun hyperscale 2 hyperscale besar aja itu sebetulnya belum mencukupi untuk supply akan data. Mhm. Makanya itulah kenapa kita fokus kepada data center ke depannya, ya kan. Lalu juga Oke. kita akan fokus lagi kepada B2B digital IT dan B2B. service co, ya kan. Mhm. Lalu juga terakhir kita akan fokus kepada Digico, ya kan, Telkom dan Telkomsel. Nah, inilah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh oleh kami, oleh Telkom Group ya, sehingga kalau kita melihat ini investor bisa melihat, oh jadi kalaupun saya memang pegang untuk jangka panjang, ini akan bertumbuh terus. Karena apa? Oke. Dengan adanya corporate tax tersebut yang seperti saya katakan tadi di awal Mhm. adalah nanti akan menciptakan pertumbuhan daripada revenue dan otomatis nanti net profit. Nah Heeh. itulah. Jadi sekali lagi kepada basic daripada investasi, ya Betul. kan? Kalau misal kita membeli saham itu, kita harus memberikan ketenangan dan kenyamanan dan keamanan. Mmm. Nah, itulah kita berikan kepada SOBI tersebut. Oke. Istilahnya biar investor nggak ketar-ketir ya nih. Persis, ya Iya kan betul, nanti heeh. tiba-tiba nih ARA, besok pagi udah ARB berturut-turut, tiba-tiba sekarang udah gocap, mohon maaf misalnya kan. Ya Iya, ya jadi, itu bukannya bikin malah tenang, malah bikin nanti jantungan, nggak bisa tidur, Pak, darah heeh. tinggi, ya kan. Nah itu Iya, bukan investasi namanya, Mbak. betul betul betul. Ini menarik banget ya, Sobi, karena kita di sini tuh jadi tahu kalau ternyata, eee, Telkom Indonesia ini akan melakukan suatu pergerakan yang cukup besar. Dan apakah nih, Pak, dari, Five Bold Moves strategi yang saat ini dijalankan, ada nggak, Pak, kayak, mmm, goals-nya nih kayak tahun segini harus udah tercapai itu, Oke. ada, Pak? Iya, jadi, yang ingin kita capai dari langkah kita pertama itu FMC adalah pastinya tadi efisiensi dalam OPEX dan Mhm. CAPEX, ya kan. Nah ini, tercermin dari tadi, peningkatan daripada EBITDA, ya kan. Yang tadi saya katakan tadi, Mhm. harus dong ya, bisa Iya. dikuantifikasi kan. Itu harapan tahun ini, ya kan karena dia, commercial day one itu baru Agustus sehingga kita hanya baru dapat 6 bulan. Nah, kita Iya. dapat 6 bulan itu kurang lebih sekitar 500 miliar. Oke. Tahun depan udah full, itu naik menjadi 1,6 triliun dan selanjutnya sampai 2027 target kita itu minimal kita akan mendapatkan sekitar 5,6 triliun Oke. tambahan dari Tambahan. conventional revenue yang akan kita dapat. Baik. Nah itu, jadi tujuannya harus Mmm. dikuantifikasi Mhm. karena nanti investor akan bisa menghitung, oh di beberapa tahun ke depan ini loh target-target tertentu. Nah, Mhm. sehingga dia bisa tahu Betul. berapa kira-kira ya kan dividen yang akan mereka dapatkan dan ya lalu juga tujuan selanjutnya adalah dengan melakukannya five bob move tersebut, Mhm. kan kita tahu sekarang market cap Telkom kurang lebih sekitar 405, Betul. 410 triliun. Ya, Dengan melakukan five bubbles tersebut, harapannya itu ekspektasi kami adalah bisa tercipta value dan itu bisa market cap kita bisa bertumbuh bertumbuh menjadi lagi. 600 triliun. Nah, Oke. sederhananya adalah tinggal dibagi aja dengan jumlah saham beredar Ya. Telkom saat ini Betul. 99 miliar. 99 Sekarang miliar. 400 triliun dibagi Mhm. 99 miliar. Nah, target nanti kita FMC bisa mencapai 600 triliun dibagi dengan 99 miliar. Oke. Kira-kira, nah bahasa orang analis itu berapa sih fair value yang akan didapat Oke. dari Telkom tersebut. Itu sederhananya, Oke. seperti itu. Nah, selanjutnya, Pak, kalau kita ngomongin tadi kan ada aksi korporasi, ada transaksi afiliasi juga di dalamnya. Terkait dengan FMC ini, bagaimana dengan FMC ownership strukturnya itu sendiri, Pak? Ya, oke. Ya, jadi, kalau kita lihat, sebelum terjadinya, CSA ya kan, Mhm. kepemilikan di, Telkom Group di Telkomsel ada Mhm. 65% ya Mhm. kan, Betul. dan, Singtel ya, ada 35% ya Mhm. kan. Nah, setelah itu kita melakukan FMC dan itu divaluasi oleh KJPP ya kan, akhirnya terciptalah bahwa memang secara valuasi ini IndiHome itu, bernilai ya menurut KJPP ya, itu sekitar 58,3 triliun atau setara Mhm. dengan 3,9 miliar, ya kan. Mhm. Lalu juga kita lihat, secara valuasi Telkomsel itu, ya, itu senilai 319,4 triliun ya rupiah atau setara dengan 21,4 miliar dolar ya. Mhm. Nah, dampak dari tersebut ya kan, nah ini membuat
si Singtel ya kan, untuk bisa supaya saham dia itu di atas 30%, akhirnya dia melakukan injeksi, cash itu kurang lebih sekitar 2,7 triliun itu ke dalam Telkomsel, Mhm. sehingga, nanti setelah, legal day one itu, kepemilikan daripada, Telkom Group di Telkomsel mencapai 69,9% ya kan, sementara Singtel akan mencapai 30,1%. Oke. Nah ini jadi, inilah, transaction structure daripada FMC tersebut. Jadi dari, sebelumnya, FMC dan nanti setelah daripada transaksi tersebut, FMC tersebut. Oke oke. Kalau misalnya, sedikit membahas Pak, di dalam wholesale agreement-nya itu kira-kira apa yang akan di-provide dari Telkom untuk Telkomsel itu sendiri? Oh, iya ya tadi saya katakan itu, nanti, mereka itu akan, fokus kepada B2C ya kan, jadi komersial segala macam. Mhm. Nah, sementara nanti, yang, untuk infrastrukturnya itu adalah kembali maksudnya di Telkom Group Mmm. itu sendiri, sehingga nanti istilahnya, Telkomsel ini akan melakukan istilahnya ya, leaseback terhadap infrastruktur Oke. ya. Bagi Telkom itu. Nah itu Mmm. jadi, pendapatan nanti bagi, Telkom Group tersebut, Mmm. seperti itu. Oke. Sebelum kita menutup Pak, perbincangan kita, nggak kerasa ya Pak, kita udah berbicara panjang lebar mengenai FMC ini, dan semoga Sobat BNI Sekuritas sampai akhir bisa lebih memahami ya, mengenai FMC ini sendiri. Nah, pastinya juga Sobat BNI Sekuritas pengen tahu nih Pak, sebenarnya benefit dari FMC ini yang nantinya bisa dirasakan masyarakat nih, itu seperti apa Pak? Iya, jadi seperti, tadi saya katakan ya, eee, kalau boleh dikatakan ini nanti, terjadi, ARPU yang lebih rendah, ya kan. Mmm. Karena kita pastinya akan menyasar mungkin, 10 sampai 15 juta pelanggan baru itu otomatis dengan ARPU yang lebih rendah itu, Mhm. sekitar 150.000 sampai 200.000 ya. Mmm. Tetapi kita tetap memberikan pelayanan yang bagus ya kan, dan juga pastinya, jumlah, ininya besar sekali gitu Mhm. ya. Itu pertama ya, lalu kedua akan mendapatkan kualitas, jaringan ya kan, itu lebih bagus ya kan, sehingga nanti, mungkin tidak akan, terputus, mengurangi churn rate lah Mhm. dari Betul. sambungan yang kita lakukan tersebut, seperti itu ya kan. Oke. Lalu juga, Mhm. pastinya, nanti lebih, simpel, lebih sederhana, yang tadinya mungkin kita punya IndiHome, di rumah ya kan, kita harus pergi kantor IndiHome. Kalau kita punya, selulernya Telkomsel, kartu halo, misalnya kita harus pergi ke Mhm. kantornya, Grapari misalnya sebagai contoh. Nah, tapi nanti satu office, ya kan, satu billing ya kan, Mhm. sehingga pun makin simpel, dan kalaupun terjadi misalnya gangguan segala macam itu lebih cepat untuk pelayanan misalnya servicesnya seperti itu. Oke Nah, inilah beberapa benefit sebetulnya bagi customer nantinya. oke. Berarti kalau misalnya mau disederhanain ada cross selling ya, Pak? Benar benar Cross ya, selling, ya. terus kita juga ada, eee, lebih meraup lagi, meningkatkan porsi lagi Tisal ini di rumah Ya tangga, ya, lalu juga kita ingin mengakuisisi lagi rumah tangga yang mhm baru, mhm, dan juga pastinya menurunkan churn rate atau persentase pelanggan yang ya berhenti ya, menggunakan layanan perusahaan. ya. Oke, wow. Menarik sekali nih Pak, perbincangan kita, dan gak kerasa kita udah di penghujung obrolan kita, Ya, dan mungkin di sini, ada sedikit yang mau saya sampaikan ya Pak. Memang kalau untuk perusahaan telekomunikasi, potensi efisiensi dan kolaborasi jaringan dari fixed dan mobile broadband ini sangat baik sekali untuk meningkatkan kinerja perusahaan, betul ya, ya Pak. Dan ini juga menjadikan Telkom Indonesia tuh jadi lebih adaptif juga ya, dengan perkembangan dinamika ya, industri di telekomunikasi itu sendiri. Dan semoga kedepannya Telkom Indonesia sukses menjalankan proyek FMC ini, bisa memberikan keuntungan lebih lagi buat masyarakat maupun ya, investor. Dan semoga Sobat BNI Sekuritas juga nih di rumah yang menyaksikan Potret bisa mendapatkan informasi
informasi yang bermanfaat untuk kamu dalam berinvestasi. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih Bapak untuk kesediaan waktunya. Senang sekali saya bisa berbincang-bincang hari ini dengan Bapak. Saya sendiri pun di sini dapat ilmu baru ya. Iya. Dan mungkin nanti ke depannya kita bisa ngobrol lagi lebih dalam mengenai topik yang lebih menarik. Siapa tahu nanti kan ada lagi ya Pak aksi Pasti, korporasinya ya pasti. Pak. Nah, Mungkin ini kita kita bisa ngobrol lagi Pak iya, soal pasti. Infako. Ya. Dan untuk Sobat BNI Sekuritas, jangan lupa untuk kamu yang menyaksikan Potret untuk like, komen, dan subscribe YouTube BNI Sekuritas supaya kamu nggak ketinggalan informasi dan juga video-video lainnya yang pastinya bermanfaat untuk kamu dalam menambah insight dan juga informasi dalam dunia investasi. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial medianya BNI Sekuritas dan juga Beyonds.official biar kamu juga makin tahu informasi dan update seputar BNI Sekuritas dan hal-hal baru dalam Beyonds. Jadi saya Octavia dan di sini Pak Edwin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Potret selanjutnya. Sampai jumpa.